Halo teman-teman Bedah Obrolan, balik lagi di Bedah Obrolan. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas di video sebelumnya, nanti dicek aja langsung di tutorial Google Slide bagi pemula yang part pertama. Nah, sekarang kita akan mulai Google Slide untuk part kedua hari ini atau saat ini di video ini. Saya akan menjelaskan mengenai menu dari file dan edit. Oke, mari kita mulai. Oke, teman-teman, sebelumnya sudah saya spill tadi sedikit video kita yang sebelumnya. Langsung aja klik di kanan atas yang mengenai Google Slide untuk memula part pertama. Nah, sekarang kita langsung saja. Ya, teman-teman, kalau sudah teman-teman membuat atau membuka, ada beberapa menu, ada file, edit, tampilan, sisipkan, dan lain-lain. Nah, ini saya memakai dengan bahasa Indonesia. Mungkin kalau teman-teman sedikit berbeda karena bahasa Inggris, ya nanti diatur saja bahasanya untuk bahasa Indonesia. Oke, mulai dari yang baru, ya teman-teman. Mungkin ada beberapa menu dari baru, itu ada untuk presentasi, untuk membuat presentasi baru. Lalu dari template, untuk membuat dengan tema atau template yang sudah disediakan oleh Google Slide. Lalu membuat dokumen baru bisa, membuat spreadsheet bisa, membuat formulir atau Google Form bisa, lalu gambar bisa. Ya, jadi lebih enak sebenarnya. Kalau kita klik nanti spreadsheet, dia akan nanti masuk untuk ke spreadsheet baru. Lalu untuk buka, ya biasanya teman-teman itu ada open, ya buka itu open, nanti file yang teman-teman punya itu ada di mana, nanti akan ada di sini semua. Ya drive saya, bagikan ke saya, dan lain-lain, nanti ada di sini semua ya teman-teman. Filenya sesuai dengan formatnya untuk presentasi. Ya, ini ada file spreadsheet, ya. Jadi untuk presentasi, lalu bisa juga teman-teman upload. Ya teman-teman misalnya punya PowerPoint, bisa langsung teman-teman upload di sini. Lalu buat salinan, import slide dulu. Import slide, teman-teman nanti punya slide dari PPT yang lain, ya dari PPT yang lain, teman-teman bisa masukin nih, ya bisa masukin ke slide yang ada atau slide yang teman-teman ingin buat, ya yang slide teman-teman ingin buat. Lalu buat salinan, ya buat salinan itu untuk slide yang dipilih atau seluruh slide. Jadi sepertinya untuk copy paste, ya tetapi bentuknya ke slide. Jadi kalau seluruh presentasi, buat salinannya nanti untuk ke presentasi. Contoh misalnya, oh saya ingin semua dokumen ini saya salin. Jadi akan ada 2 dokumen, nah tinggal ditulis saja salinannya apa namanya. Lalu email itu untuk mengirimkan email ke kirim email ke kolaborator atau yang pernah dibagikan. Ya, lalu download untuk mendownload atau mengunduh, maaf, mengunduh file kita yang PowerPoint yang kita buat ini, yang kita buat ini misalnya mau jadi PPT, bolehkah, ODP, PDF, teks, JPEG, PNG. Ya, tapi untuk JPEG, PNG dan SVJ itu dia hanya bisa untuk di slide yang kita pilih aja. Jadi kalau kita mau ambil slide 1 ya berarti kita save JPEG-nya hanya untuk di slide 1. Lalu sediakan saat offline. Ya, sediakan saat offline itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman dalam perjalanan jauh dan harus membuat tapi tidak ada koneksi internet di laptopnya atau di handphonenya, nah teman-teman buat dulu file tersebut menjadi sediakan saat offline. Jadi teman-teman bisa edit tanpa harus ada kuota internet. Lalu history version. Nah, history version kalau kita lihat history versionnya, jadi nanti akan muncul nih, oh siapa yang akan merubah, lalu siapa yang sudah merubah dan lain-lain. Nah, ini akan enak kalau kita kerjanya untuk berkolaborasi ya teman-teman. Nah, kita lanjut ada ganti nama. Nah, ganti nama ini kita akan bisa mengganti file yang ada di Google Site ini menjadi nama tertentu, misalnya contoh ya bedah obrolan. Oke. Lalu lanjut pindahkan. Nah, pindahkan ini bisa dimasukkan ke dalam folder yang lain. Ya, contoh misalnya oh saya mau taruh di sini, ya berarti nanti diklik langsung pindahkan saja, nanti Google Slide ini akan pindah ke sana. Selanjutnya ada eh, tambahkan pintasan ke Drive, lalu pindahkan ke sampah ini untuk menghapus ya teman-teman. Lalu publikasikan di web. Nah, publikasikan di web ini teman-teman biasanya kalau yang pernah melihat di website itu ada tampilan atau ada seperti gambar berjalan. Nah, ini bisa seperti itu teman-teman. Jadi
nanti slideshow-nya akan memutar sendiri di saat teman-teman melihat. Lalu nanti teman-teman bisa publikasikan dan mendapatkan HTML-nya. Jadi teman-teman bisa taruh di blog atau di website. Lalu detail dokumen, bahasa, nah ini bisa diganti bahasanya, penataan halaman, setelan dan pratinjau ini untuk print preview, lalu cetak untuk teman-teman mencetak dari file Google Slide ini. Lalu kita masuk ke menu kedua ya edit. Nah, ada urungkan dan ulangi. Ya, teman-teman ada urungkan dan ulangi. Ini Ando dan Redo biasanya sering dipakai. Kalau urungkan ya berarti nanti kita back ya teks kita yang sebelumnya. Ya. Lalu ada ini kita hapus dulu saja. Oke. Lalu edit ada ulangi ya tadi berarti di Redo berarti dimajukan ya. Teman-teman lalu potong ya potong dan salin. Nah, potong dan salin berarti cut, copy paste ya cut, copy paste itu sama untuk memotong teks, lalu untuk menyalin untuk mengcopy atau membuat teks menjadi double atau duplikasi lah istilahnya hampir mirip dengan duplikasi di sini. Lalu tempel itu untuk menaruh file setelah hasil salin tadi. Lalu tempel tanpa format. Nah, ini bedanya kalau teman-teman pernah naruh atau copy teks di Wikipedia dan lain-lain, tapi teksnya itu berantakan. Nah, teman-teman copy aja tempel tanpa format nanti ditaruhnya. Nanti akan seperti ini contohnya. Ya, mohon maaf dan seterusnya ini hanya teks yang saya sebenarnya dapat dari website tertentu. Saya taruh ke sini dia teksnya akan sesuai dengan ini. Kita lanjut untuk hapus ya teman-teman. Untuk hapus nanti kalau kita klik kotaknya ini untuk yang font untuk hapus kalau nanti kita klik hapus akan terhapus semua ya teman-teman. Nah, contoh seperti itu. Lalu selanjutnya ada duplikasi. Nah, duplikasi pasti teman-teman ngerti lah untuk menduplikat. Ini cara cepat sebenarnya untuk copy paste. Cara cepat sebenarnya untuk copy paste. Selanjutnya adalah bentar. Oke, selanjutnya adalah pilih semua. Nah, kalau pilih semua itu select all. Jadi ada dua ini akan terpilih semua ya teman. Untuk menu edit terakhir adalah cari dan ganti atau find and replace. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah memakai fitur ini entah di Word, Excel atau malah di PowerPoint. Ya sebenarnya mirip-mirip sih teman-teman. Ya sebenarnya mirip-mirip untuk menunya. Contoh kalau saya klik salah, ya misalnya saya klik salah ganti dengan tidak benar, ya kan. Lalu saya klik ganti semua. Ya, nanti kalau ada yang tulisannya ada salah, pasti akan tulis jadi tidak benar. Lalu kalau misalnya saya ganti contoh dengan user, ya kan nanti dia akan mencek nih user atau apa ya, M. Saya ketik M deh. M. Nah, nanti akan muncul nih akan terdeteksi langsung M. Ganti misalnya jadi N. Ya, berarti saya ganti semua, nanti semuanya M akan ganti jadi mohon maaf, masukan sudah ketemu dan seterusnya. Ya, jadi itu sebenarnya gunanya dari si find and replace atau cari atau ganti. Oke, mungkin segitu dulu video kita mungkin singkat ya. Mungkin singkat atau malah kelamaan, ya mohon maaf karena juga kita ada menunya ada banyak. Nanti di video selanjutnya kita akan jelaskan lagi atau kita akan paparkan lagi mengenai menu-menu yang lain. Nah, sebelumnya jangan lupa diklik like, comment, dan subscribe. Mungkin kalau yang bermanfaat video dari kita atau konten dari kita jangan lupa ya di-share ke teman-temannya agar teman-temannya juga makin tahu atau makin mengerti atau dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Oke, bye-bye.